Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kisah, tempat di mana cerita tak hanya didengar, tapi juga dirasakan hingga ke relung hati terdalam. Hari ini, dengarkanlah kisah tentang sebuah cinta. Cinta yang tumbuh di antara sujud dan doa. Cinta yang hadir tanpa pernah meminta balasan. Cinta yang pada akhirnya harus gugur, tepat di hadapan Ka'bah. Inilah cinta yang gugur di depan Ka'bah. Sebuah perjalanan jiwa yang mungkin akan mengingatkan kita pada satu nama yang pernah kita sebut dalam sujud paling dalam. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Madinah tampak teduh. Aroma harum yang khas menguar dari jalan-jalan sekitar Masjid Nabawi. Udara gurun tak terlalu panas pagi itu, membuat langkah para jamaah terasa lebih ringan. Alia berjalan pelan di antara rombongan lansia dari Indonesia yang baru saja selesai salat duha. Ia mengenakan gamis abu-abu muda dengan syal putih melingkar rapi di lehernya. Senyumnya hangat, meski wajahnya tampak sedikit lelah setelah 2 hari tanpa istirahat cukup. Sejak kecil Alia terbiasa hidup mandiri. Kedua orang tuanya wafat dalam kecelakaan saat ia masih duduk di bangku SMP. Kini ia menjalani ibadah umrah pertamanya, atas hadiah dari seorang guru mengaji yang tak lain adalah teman mendiang ibunya. Di pelataran masjid, seorang ibu tua tampak kebingungan. Ia memutar tubuh ke kiri dan kanan, mencari-cari rombongannya yang sudah berpindah tempat. Alia segera berlari kecil mendekatinya. "Ibu cari siapa?" Tanyanya lembut sambil menggenggam tangan si ibu. "Rombongan saya tertinggal," jawab si ibu dengan napas terengah. Sebelum Alia sempat menenangkan, datanglah seorang lelaki muda berpakaian putih krem, dengan rompi bertuliskan nama biro perjalanan. Ia menghampiri dengan langkah cepat. "Ibu Aminah, ya? Kami sudah mencari dari tadi. Maafkan saya." Suaranya tenang, sopan, dan wajahnya memancarkan kesabaran. Alia menatapnya sekilas. Lelaki itu mengangguk padanya, menyiratkan terima kasih. Pandangan mereka bertemu. Hanya sebentar, lalu keduanya menunduk bersamaan. "Terima kasih sudah bantu ibu ini," katanya sambil menggiring wanita tua itu kembali ke kelompoknya. Alia hanya mengangguk. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa lain. Ia tidak mengenalnya, bahkan belum tahu namanya. Tapi senyum lelaki itu, yang baru saja lenyap di tengah kerumunan, masih melekat di ingatannya. Hari-hari berikutnya, wajah itu muncul lagi. Sesekali saat makan pagi bersama rombongan. Kadang saat antre masuk raudah. Namanya Raffi. Ia relawan yang ditugaskan membantu jamaah yang mengalami kesulitan bahasa. Alia selalu berusaha menjaga jarak. Ia tahu batas-batas yang harus dijaga. Tapi setiap kali melihat Raffi membantu jamaah sepenuh hati, hatinya terasa hangat. Suatu sore, saat rombongan ziarah ke Kuba, Alia nyaris terjatuh karena kerikil kecil yang licin. Tangan Raffi refleks menahan pundaknya dari belakang. Ia langsung menarik tangannya. Wajahnya memerah. "Maaf, saya tidak sengaja," katanya cepat. "Terima kasih," balas Alia singkat. Hening menyelimuti mereka beberapa detik. Angin Madinah menyapu pelan, seperti menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Di dalam doa malamnya, ia menyebut satu nama yang baru pertama kali ia ucapkan di hadapan Allah. Sementara di kamar relawan pria, Raffi menatap langit-langit dalam diam. Tangannya menggenggam tasbih, tapi pikirannya entah di mana. Ia mulai menyadari sesuatu yang tumbuh diam-diam di hatinya. Tapi ia tahu, ini bukan tempat untuk menggenggam rasa. Ini adalah tempat untuk melepas segala hal yang dunia tawarkan. Masjid Nabawi yang terang temaram malam itu menjadi saksi bahwa dua hati mulai tergerak. Tapi keduanya memilih diam, takut melangkah tanpa rida dari Yang Maha Menggenggam. Hari berganti. Rombongan Alia kini telah sampai di Mekah. Rasa takjub menyelimuti dirinya saat pertama kali menatap Ka'bah dari kejauhan. Matanya memanas, air mata tak terbendung. Ia berjalan pelan, menapaki lantai marmer yang dingin,
mengikuti lantunan talbiyah yang menggema dari segala arah. Raffi berdiri di sisi belakang rombongan, mengawasi dari jauh. Ia tidak sedang bertugas mengawal Alia secara langsung, tapi entah kenapa langkahnya selalu saja berdekatan dengan gadis itu. Tak pernah disengaja, tapi selalu terjadi. Tawaf dimulai. Alia memegang tangan seorang nenek dari rombongannya agar tak terpisah. Tapi pikirannya mengambang. Setiap putaran membuatnya merasa lebih kecil di hadapan Allah. Di antara desakan manusia, di bawah langit suci itu, satu nama muncul lagi dalam hatinya. Selesai tawaf, Alia memilih duduk sebentar di sisi tiang marmer. Di sampingnya, seseorang meletakkan sebotol air zam-zam. Ia menoleh. Raffi. Ia tak berkata apapun. Hanya tersenyum lalu pergi, bergabung kembali dengan rombongan laki-laki. Alia memegang botol itu lama. Benda kecil, tapi terasa berat karena ia membawa banyak isyarat. Malam harinya, saat waktu longgar tiba, Alia menyendiri di lantai atas Masjidil Haram. Hembusan angin terasa lembut, menyapu wajahnya yang masih basah karena wudhu. Ia membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa, lalu mulai berdoa dalam hati. Allah, jika perasaan ini salah, hapuskan. Tapi jika ia membawa kebaikan, tuntunlah. Kalimat itu terhenti. Napasnya tersendat. Ia tak mampu melanjutkan. Di sisi lain masjid, Raffi juga menyendiri, duduk di pinggir pagar lantai atas, memandangi Ka'bah dalam diam. Tangannya menggenggam selembar kertas kecil, berisi nama-nama yang ingin ia doakan. Di antara nama itu, satu nama asing baru saja ditulis diam-diam. Alia. Ia menggeleng perlahan. Maaf, ya Allah, gumamnya lirih. Aku hanya ingin menyebutnya dalam doa, bukan dalam angan. Beberapa hari berlalu, dan perasaan yang sama terus tumbuh. Tapi tak satu pun dari mereka berani bicara. Alia menjaga dirinya dengan sangat hati-hati. Ia tak ingin mengotori kesucian tempat ini dengan rasa yang belum tentu berbalas dengan cara yang diridhau. Raffi pun menahan diri sekuat mungkin. Ia tahu, setiap langkah di tanah haram bukan tempat untuk mencoba-coba. Ia memilih diam, memendam rasa yang perlahan menyesakkan dada. Namun Allah tak pernah membiarkan hati-hati yang tulus berjuang sendirian. Suatu malam, saat hujan rintik turun di pelataran masjid, rombongan Indonesia dikumpulkan untuk peringatan perubahan jadwal pulang. Raffi maju ke depan untuk memberi penjelasan. Suaranya jelas, tapi matanya tak sengaja menatap Alia di antara kerumunan. Tatapan mereka kembali bertemu. Tak lama, tapi cukup untuk membangkitkan segala yang selama ini ditahan. Hujan makin deras. Orang-orang mulai mencari tempat berteduh. Alia terjebak di dekat tangga, dan Raffi melihatnya dari kejauhan. Ia ragu, haruskah ia menghampiri? Tapi sebelum ia sempat melangkah, seorang pria lain dari rombongan menyodorkan payung kepada Alia dan membawanya masuk. Raffi mematung. Tangan yang tadi hendak bergerak, kini hanya menggenggam udara kosong. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang melihat Alia. Dan bisa jadi, bukan dirinya yang ditakdirkan menemani Alia dalam sisa perjalanannya. Tapi kenapa hati ini tetap tak bisa memalingkan pandang? Hari keberangkatan kembali ke tanah air tinggal 2 malam lagi. Rombongan mulai sibuk mempersiapkan koper, membeli oleh-oleh, dan menunaikan ibadah-ibadah sunnah terakhir. Namun di antara semua itu, yang paling sibuk justru hati Alia dan Raffi. Keduanya masih sama-sama diam. Tak ada percakapan pribadi yang pernah terjadi. Bahkan tatap pun selalu mereka hindari kini. Seolah mereka sedang mengusir rasa yang justru semakin dalam menghunjam. Alia mulai merasa lelah. Bukan karena ibadah, bukan karena perjalanan, tapi karena perasaan yang berusaha ia tepis. Namun semakin kuat justru ketika ia menghindar. Ia mencoba menenangkan diri dengan memperbanyak doa dan membaca Al-Quran di Masjidil Haram setiap waktu kosong. Tapi tetap saja, saat mata terpejam dalam doa, wajah Raffi hadir bagai bayangan yang enggan menghilang. Sementara itu, Raffi juga dilanda kebingungan. Di antara sesama relawan, ia dikenal tenang dan penuh perhatian. Namun di balik wajah ramahnya, ada gelisah yang sulit ia bendung.
Ia menulis di buku catatannya malam itu. Jika ini bukan cinta yang engkau ridhau, jangan biarkan ia tumbuh. Tapi jika ini adalah bagian dari takdir yang belum aku pahami, beri aku jalan untuk mengetuk hatinya dengan cara yang benar. Malam itu, suara adzan Isya menggema dengan langit yang menggantungkan mendung. Di pelataran masjid, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Alia duduk sendirian di antara barisan jamaah wanita. Tiba-tiba, seorang nenek dari rombongannya mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda yang sering bantu kita itu baik sekali ya. Saya dengar dia belum menikah." Alia menoleh cepat. "Siapa, Bu?" "Itu, Raffi, yang suka bagi-bagi kurma dan air zam-zam itu loh. Kamu kenal, kan?" Alia tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Tapi senyumnya itu seperti retakan kecil di dinding pertahanannya. Keesokan harinya, saat seluruh rombongan melakukan tawaf wada, suasana terasa lebih sendu. Semua orang tahu, ini adalah salam perpisahan dengan Ka'bah. Air mata berjatuhan, bukan hanya karena sedih akan pulang, tapi juga karena rasa yang tak terucap, doa yang belum sempat terjawab. Alia berjalan pelan, menjaga langkah ibu-ibu yang sudah tua. Raffi ada beberapa barisan di belakang, menjaga jarak. Tapi di putaran keempat, langkah mereka nyaris sejajar. Tanpa sengaja, tangan mereka berjarak tak lebih dari sejengkal. Raffi menoleh. Alia juga. Sekilas. Dan seperti ada gelombang sunyi yang menyapu dada mereka saat itu. Tapi mereka tetap diam. Setelah tawaf selesai, semua jamaah berkumpul untuk doa penutup. Di antara tangisan dan harapan, Raffi berdiri dengan kepala tertunduk. Tangannya bergetar saat mengangkat doa terakhir di tanah haram. Allah, jika aku harus melupakan perasaan ini agar tidak melukai kesucian tempat ini, maka ambillah. Tapi jika engkau masih menyimpannya sebagai bagian dari rencana MU, maka cukup jadikan ia doa yang kau simpan sampai waktu yang engkau kehendaki. Alia duduk tak jauh darinya, menutup wajah dengan kedua tangan. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Yang tersisa hanya air mata dan getaran di dada. Malam itu, koper-koper telah tersusun rapi. Bus yang akan membawa rombongan ke bandara sudah menunggu. Raffi berdiri di sisi luar hotel, memastikan tak ada yang tertinggal. Ia melihat Alia naik ke dalam bus, duduk di dekat jendela. Dan untuk pertama kalinya, mata mereka kembali bertemu. Tapi hanya sesaat, karena setelah itu, bus melaju, membawa rombongan menjauh dari pelataran Masjidil Haram. Raffi berdiri diam, menatap punggung bus yang perlahan menghilang di tikungan. Ada banyak hal yang belum ia katakan. Tapi mungkin, memang tak semuanya harus disampaikan. Pesawat mendarat di Jakarta dengan langit yang mendung, seolah ikut menyimpan sisa perasaan dari tanah suci. Alia melangkah turun dari pesawat dengan tenang. Tapi di dalam hatinya ada ruang yang terasa hampa. Ia kembali ke tanah air, namun tak benar-benar kembali utuh. Beberapa hari kemudian, Alia sudah kembali ke rumah. Segalanya berjalan seperti biasa. Aktivitas pengajian, kerja-kerja sosial di komunitas, dan kegiatan mengajar Al-Quran. Tapi setiap malam, ia kembali teringat suara talbiyah, dan sosok seseorang yang hanya bisa ia doakan, bukan ia datangi. Sementara itu, Raffi kembali ke kesibukan di lembaga kemanusiaannya. Jadwal evakuasi, pelatihan relawan, dan distribusi bantuan membuat hari-harinya padat. Tapi di sela waktu, ia tetap membuka kembali catatan kecil yang ia tulis saat di Mekah. Satu halaman masih kosong. Halaman yang ia sisakan untuk sebuah jawaban. Tapi sampai kini, belum ada yang tertulis di sana. Waktu berlalu. Tapi perasaan tak ikut berlalu. Suatu malam, Alia mendapatkan pesan dari seorang teman yang ikut dalam rombongan umrah. Ia mengirim foto dari Masjidil Haram yang diambil diam-diam. Dalam foto itu, tampak Alia duduk membaca Al-Quran, dan di kejauhan tampak Raffi sedang berjalan di belakangnya. Keduanya tidak saling menyadari. Alia menatap foto itu lama, seolah Allah ingin memperlihatkan betapa dekatnya jarak, tapi betapa jauhnya langkah. Di sisi lain kota, Raffi juga menemukan sesuatu yang membuat hatinya kembali terguncang.
Seorang rekannya dalam tim relawan bercerita bahwa ada seorang perempuan dalam rombongan umrah kemarin yang selalu disebut-sebut oleh para ibu sebagai sosok yang anggun dan sabar. Namanya Alia. Katanya dia guru Quran. Cantik tapi sederhana banget. Beberapa ibu malah bilang kamu cocok sama dia. Raffi hanya tersenyum kaku. Ia tidak menjawab apapun. Tapi malam itu, ia membuka mushafnya, membaca surat Maryam yang dulu dibacanya diam-diam saat Alia duduk tak jauh darinya di masjid. Dan di ayat ke-16, matanya terhenti. Dan ceritakanlah dalam kitab ini, tentang Maryam. Kalimat itu mengalir perlahan, lalu tenggelam dalam isak yang tak bersuara. Raffi sadar, takdir tak bisa dipaksa. Tapi ia juga tak bisa menyangkal bahwa ada ruang dalam dirinya yang hanya bisa diisi oleh seseorang bernama Alia. Meski tak pernah ia sentuh, meski tak pernah ia ucapkan, ia hanya ingin menjaga, dari jauh. Beberapa minggu kemudian, datang undangan dari pihak lembaga tempat mereka dulu berangkat umrah bersama. Acara silaturahmi untuk alumni jamaah, sekadar berbagi pengalaman dan melepas rindu pada tanah suci. Alia ragu, ia hampir tak ingin datang. Tapi hati kecilnya berbisik, mungkin Allah ingin menenangkannya lewat pertemuan yang sederhana. Raffi pun mendapat undangan yang sama. Ia menatap nama acara itu. Di dalam benaknya, hanya satu harapan kecil yang ia gantungkan. Bukan untuk berbicara, bukan untuk mengungkapkan apa-apa, tapi sekadar memastikan bahwa bayang itu nyata. Bahwa rasa itu bukan hanya permainan hati sendiri. Hari acara pun tiba. Alia datang lebih awal. Duduk di bangku tengah. Ia menunduk, membaca catatan kecilnya. Raffi datang belakangan. Ia berdiri di sisi pintu masuk, memandang ruangan tanpa mencari-cari siapapun. Namun ketika matanya menangkap sosok perempuan berjilbab lembut di antara jamaah, ia tahu dirinya belum sepenuhnya pulih. Dan mungkin tak akan pernah benar-benar pulih dari rasa yang tumbuh di depan Ka'bah itu. Tapi ia tetap memilih diam. Karena diam adalah bentuk cinta yang tak merusak, yang tak mengundang dosa, yang hanya tinggal dalam doa. Saat acara selesai, Alia berdiri, bersalaman dengan beberapa ibu-ibu. Ia hendak pergi saat dari kejauhan, Raffi melangkah keluar tanpa sempat berpapasan. Keduanya hadir, tapi tak saling menyapa. Karena mereka tahu, bukan lisan yang menjadi penghubung mereka, tapi sujud dan doa. Hari-hari setelah acara reuni itu berjalan seperti biasa, tapi tidak dengan hati Alia. Ia duduk di kamar malam itu, menatap mushaf yang sejak pulang dari tanah suci tak pernah lepas dari genggamannya. Di halaman belakang rumah, suara angin berhembus lirih. Bintang-bintang tersembunyi di balik mendung. Tapi satu nama terus membayang, mengisi celah-celah sunyi di dadanya. Nama yang tak pernah ia sebutkan dalam percakapan, tapi tak pernah absen dalam doa. Ya Allah, jika perasaan ini adalah titipan MU, jagalah ia agar tetap suci. Dan jika engkau tak menuliskan kisah bersamanya, cukup jadikan rasa ini sebagai penguat ibadahku. Tangisnya jatuh diam, sebab hatinya tahu, tidak semua rasa harus dirayakan dengan pertemuan. Di tempat lain, Raffi juga kembali larut dalam rutinitas. Kali ini ia ditugaskan ke wilayah bencana, membantu mendirikan posko dan menyalurkan bantuan. Tapi di tengah kesibukan, ia membawa satu kebiasaan baru, menyebut satu nama dalam tahajudnya. Tak pernah ia lakukan sebelumnya, tapi kini ia selalu mengingatnya. Bukan untuk memiliki, tapi untuk menjaga. Malam itu, di sebuah musola kecil yang ia bangun bersama tim relawan, Raffi berdiri sendiri. Ia memandangi sajadah dan mimbar yang baru saja selesai dibuat. Di dinding musola, tergantung tulisan kaligrafi, Fa'inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, ada kemudahan. Ia tersenyum tipis. Kata itu seperti bisikan lembut dari langit. Seusai sholat malam, ia menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk menenangkan hatinya sendiri. Alia, aku tak tahu apakah nama ini akan terukir dalam kisah hidupku kelak. Tapi jika aku boleh memilih, aku ingin mencintaimu dari kejauhan, tanpa merusak apapun.
Cukup melihatmu menjaga hijrahmu, cukup mendengar bahwa engkau bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Jika suatu hari Allah menulis takdir lain, maka aku akan menerimanya dengan lapang. Tapi jika ada ruang dalam rencananya, semoga engkau tahu, namamu sudah tertulis di dinding-dinding doaku. Surat itu ia lipat. Ia simpan dalam catatan kecilnya, berdampingan dengan halaman kosong yang masih belum ia isi sejak umrah terakhir. Sementara itu, Alia mulai kembali mengajar. Anak-anak di rumah Hur'an menyambutnya dengan tawa riang. Namun saat membaca surat Ar-Rahman bersama mereka, hatinya kembali luluh. Ayat demi ayat mengalir, dan ia terhenti saat membaca. Fabi ayyi alai rabbikuma atukazibaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ia menutup mushaf perlahan. Di benaknya, ia menyadari sesuatu, bahwa mencintai dalam diam pun bisa menjadi nikmat, jika itu membuatnya semakin dekat pada Allah. Hari berganti minggu. Alia menerima undangan mengisi seminar muslimah di luar kota. Di tempat yang sama, Raffi dijadwalkan menjadi narasumber tentang peran relawan dalam kemanusiaan. Tak ada yang tahu mereka akan berada di lokasi yang sama. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa pertemuan itu akan kembali terjadi. Kali ini bukan di bawah langit Mekah, tapi di tanah air. Hari itu, keduanya datang tepat waktu. Alia memasuki ruangan dari sisi belakang, duduk di kursi peserta. Raffi tiba dari sisi kiri panggung, sedang memeriksa kelengkapan materi. Saat sesi dimulai, Raffi berdiri di depan, mengenakan kemeja sederhana, dan senyum hangat seperti biasanya. Alia menunduk. Ia tahu suara itu. Ia tahu gerak tangan itu. Dan meskipun ia tidak menatap langsung, jantungnya berdetak seperti saat tawaf terakhir di Masjidil Haram. Raffi berbicara tentang empati, tentang cinta dalam tindakan, tentang makna memberi tanpa harus dikenal. Ia tak pernah menyebut nama siapapun, tapi semua kata-katanya seperti pantulan dari perasaannya yang belum padam. Sesi itu berakhir. Peserta mulai beranjak. Alia ikut berdiri, tapi langkahnya terasa berat. Ia hendak keluar saat tiba-tiba seorang panitia memanggilnya. Ustadzah Alia, mohon tunggu sebentar. Ada seseorang yang ingin menyampaikan titipan. Ia terdiam. Matanya menatap amplop kecil yang diserahkan oleh panitia. Tidak ada nama. Hanya tulisan tangan rapi di sampulnya. Untuk seseorang yang kusebut dalam doa. Bahkan sebelum aku mengenalmu lebih dekat. Alia menggenggam amplop itu erat. Ia tidak langsung membukanya. Tangannya gemetar. Dan hatinya terasa rapuh. Ia menunggu hingga malam datang. Saat semua sunyi dan doa bisa mengalir tanpa gangguan. Di sudut kamar, di bawah lampu kecil yang temaram, Alia akhirnya membuka amplop itu. Isinya hanya selembar kertas. Tulisan tangan sederhana tapi rapi. Ia membaca perlahan, dengan mata yang mulai basah. Aku tidak pernah berharap lebih dari sekadar menjadi seseorang yang bisa kamu doakan dalam diam. Jika Allah menakdirkan kita bertemu dalam kebaikan, aku siap. Tapi jika jalan kita bukan untuk disatukan di dunia, aku pun ridha. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga, bahkan ketika tak bisa menyentuh. Alia menutup surat itu perlahan. Air matanya jatuh, tapi bukan karena sedih. Ada rasa syukur dan rasa kehilangan, yang entah bagaimana bisa tinggal dalam waktu yang sama. Di sisi lain kota, Raffi duduk di pinggir tempat tidur, menatap langit-langit kamar hotel. Ia tidak tahu apakah surat itu sudah dibaca atau tidak. Ia juga tidak tahu apa yang dirasakan Alia setelah membacanya. Tapi malam itu ia merasa tenang. Karena ia sudah mengatakan apa yang harus dikatakan, dengan cara yang paling baik yang ia bisa. Beberapa hari berlalu. Alia tidak membalas, tidak mengirim kabar, tidak pula meminta penjelasan. Karena ia tahu, tak semua pertanyaan butuh jawaban. Dan tidak semua cinta harus ditegaskan dengan pernyataan. Di waktu yang berbeda, seorang laki-laki datang melamar Alia lewat keluarga. Bukan Raffi, tapi seseorang yang juga baik, berasal dari lingkungan pesantren, dan dikenal istiqomah. Keluarganya menyambut dengan hangat, tapi Alia diam.
Hatinya goyah, bukan karena laki-laki itu kurang baik, tapi karena dalam dirinya masih ada satu nama yang belum sempat ia ikhlaskan. Ia beristiharah malam itu lama, dalam sujud yang panjang. Ia meminta petunjuk, bukan untuk memilih antara dua nama, tapi untuk memilih mana yang lebih dekat kepada ridha Allah. Keesokan harinya, Alia bertemu dengan ibunya. Dalam percakapan yang sederhana, ia berkata, "Jika ibu dan ayah ridha, dan Allah menunjukkan ini sebagai jalannya, maka aku akan menerima." Pernikahan pun disiapkan. Segala prosesnya berlangsung cepat, seperti sudah ditakdirkan lama. Namun satu malam sebelum hari pernikahan, Alia mengunci diri di kamar. Ia menyalakan mushaf, membaca surat Al-Baqarah, ayat demi ayat, hingga air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia kembali teringat tawaf terakhir, saat ia dan Raffi sama-sama diam, tapi hatinya terasa penuh, terasa dekat. Tapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil berbisik, "Ya Allah, jika rasa ini bukan untuk kumiliki, izinkan aku menjadikannya ibadah." Pagi datang, hari pernikahan dimulai. Tamu mulai berdatangan. Rumah ramai dengan doa dan harapan. Sementara itu, Raffi menerima pesan dari seorang temannya yang tanpa sengaja melihat undangan di media sosial. Raffi tidak kaget, tapi dadanya seperti diremas. Ia berjalan ke arah musola yang biasa ia kunjungi. Sepanjang jalan, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap bumi di bawah kakinya. Lalu saat masuk musola, ia mengambil air wudhu perlahan. Diam-diam, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kadang Allah tidak mengabulkan doa karena ia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih abadi. Mungkin bukan di dunia, tapi di sisinya. Ia sholat 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia menyebut satu nama untuk terakhir kalinya. Bukan dengan harapan untuk bersama, tapi sebagai bentuk ikhlas yang paling dalam. Cinta yang ia kuburkan bukan di tanah, tapi di sajadah. Saat prosesi akad sedang berlangsung, di rumah Alia, hujan turun perlahan. Rintik-rintik membasahi atap. Dan dalam diam, langit seperti ikut menyembunyikan air mata dari dua hati yang saling tahu, tapi tak bisa bersatu. Waktu berlalu, seperti biasa. Musim berganti, dan cerita pun mulai memudar dari percakapan. Tapi ada kenangan yang tak bisa dibungkam, karena ia tumbuh bukan di ucapan, melainkan di dalam dada. Alia kini menjadi seorang istri. Ia tinggal di sebuah kota kecil bersama suaminya yang lembut dan tenang. Mereka mengajar bersama di rumah tahfidz, membina anak-anak, mengisi hari dengan kebaikan yang tenang. Tidak ada kemewahan, tapi cukup untuk membuat hati tetap hangat. Tapi di setiap tahajudnya, Alia masih mengucap satu nama, bukan karena masih berharap, tapi sebagai bentuk syukur, bahwa pernah ada seseorang yang mengajarkannya arti mencintai tanpa merusak, arti merindukan tanpa menuntut, dan arti melepaskan karena Allah. Di sisi lain, Raffi kini menetap di luar negeri. Ia menjadi relawan kemanusiaan di kawasan konflik. Setiap hari menyaksikan tangis, luka, dan harapan yang tetap menyala di mata anak-anak. Ia tidak pernah menikah, bukan karena tak ada kesempatan, tapi karena hatinya masih sibuk menata ikhlas yang dulu belum selesai. Di antara reruntuhan bangunan dan suara sirine ambulans, Raffi tetap mendirikan sholat 5 waktu. Ia tak pernah lupa satu doa yang paling ia jaga selama ini. Ya Allah, jadikan dia wanita yang selalu Engkau jaga, dimanapun ia berada. Meski bukan untukku, tapi cukup ia bahagia dalam lindungan MU. Satu hari di bulan Zulhijjah, Alia kembali ke Tanah Suci bersama suaminya. Kali ini bukan umrah, tapi untuk menunaikan haji. Sebuah panggilan yang ia tunggu selama bertahun-tahun. Saat ia berdiri di pelataran Ka'bah, memandangi bangunan suci yang dulu menjadi saksi cintanya yang tak pernah tumbuh sempurna, ia tersenyum. Lalu matanya memejam, dan ia berdoa dalam diam. Dalam, dan penuh rasa yang tak bisa lagi diucapkan. Ya Allah, terima kasih telah menggugurkan cinta itu di tempat yang paling suci.
Karena di sini, aku belajar bahwa mencintai karena MU tidak pernah sia-sia. Meski harus kulepas, tapi ia membawaku ke tempat ini. Lagi, dalam keadaan yang lebih utuh. Di waktu yang hampir bersamaan, Raffi juga berada di Mekah. Ia datang sebagai relawan untuk membantu jamaah haji. Takdir membawanya kembali ke titik awal, meskipun dalam peran yang berbeda. Ia berdiri jauh di pelataran, menatap lautan manusia yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan saat matanya menatap satu titik kosong di sisi Hijr Ismail, ia tersenyum kecil. Bukan karena melihat Alia, tapi karena ia merasa doa yang dulu pernah ia panjatkan, kini telah kembali kepadanya. Dengan tenang, tanpa pertemuan, tanpa perpisahan. Hanya satu kepastian, bahwa cinta yang gugur di depan Ka'bah akan tetap harum selamanya. Setiap cinta yang tidak sampai bukan berarti sia-sia. Kadang Allah menumbuhkan rasa hanya untuk menuntun kita pada kedewasaan. Untuk mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik menurutnya. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi bisa jadi justru itulah bentuk cinta tertinggi yang diridhai oleh langit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Cerita ini adalah kisah fiktif yang disusun seolah nyata, agar dapat menjadi pelajaran dan bahan renungan bersama. Semoga setiap rasa yang tumbuh di hati kita selalu kembali pada niat karena Allah semata. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.